Oke, perkenalkan nama saya Fernavia dengan NIM 10.20.24.0008 dari kelas 807. Saya dari kelompok satu. Di sini juga ada rekan-rekan saya, ada Devon, ada Erlianza, ada Ibnu Rifa Jabir, dan juga ada Haris. Di sini kami akan melakukan bedah untuk chapter satu dari novel berjudul The Phoenix Project. Oke, pertama-tama saya akan membacakan ringkasan singkat mengenai chapter satu, di mana chapter satu ini dimulai ketika si tokoh utama bernama Bill Palmer yang sedang dalam perjalanan menuju kantor, tiba-tiba dipanggil oleh HR dan dipromosikan secara sepihak menjadi VP of IT Operation oleh sang CEO, si Steve Masters, menggantikan bosnya yang tiba-tiba diberhentikan. Sebagai manajer yang pragmatis, Bill sebenarnya menolak, namun ia terpaksa ketika masa depan perusahaan ini sedang terancam oleh kompetitor. Lalu tugas pertamanya di hari itu langsung menguji mentalnya, di mana terjadi kegagalan sistem besar-besaran pada proses payroll, penggajian yang mengancam ribuan pekerja pabrik tidak mendapatkan gaji mereka hari itu. Sang CEO menegaskan bahwa Bill harus segera menyelesaikan masalah ini agar perusahaan tidak menghadapi mogok kerja dari serikat pekerja maupun berita buruk di media. Oke, itu untuk penjelasan singkatnya. Jadi kita akan membedah dari chapter 1 ini. Yang pertama itu mengenai tokoh-tokoh utama dari yang disebutkan ya di chapter satu ini. Yang pertama itu ada Bill Palmer. Dia ini tokoh utama juga di cerita ini. Dia ini sebagai Direktur Mid-Range Operation yang dipaksa menjadi VP IT Operation. Dia ini latar belakangnya itu seorang mantan marinir yang pragmatis, disiplin, namun enggan terjerat politik perusahaan. Yang kedua ada Steve Masters. Dia seorang CEO Part Unlimited. Sosoknya itu tegas. Dia tegas dalam melihat TI ini murni dari utilitas bisnis dan berani mengambil resiko demi menyelamatkan perusahaannya. Oke, itu untuk analisis tokoh utamanya. Gimana dari yang lain? Kalau ada tanggapan atau pertanyaan gitu dari cerita sebelumnya? Bertanya dong. Boleh, Bang. Hmm, Kalau untuk relevansi yang didapatkan itu apa ya? Dari chapter satu relevansinya apa terhadap eh, PM? Knowledge area ya. Ya, knowledge areanya. Nah, sebenarnya di knowledge area ini tuh, di cerita di chapter satu ini tuh kita bisa menganalisis gitu yang relevansinya terhadap knowledge area di PMBOK itu. Yang pertama itu mengenai schedule management, di mana di situ juga diceritakan mengenai kegagalan dari Phoenix Project, yang di mana itu dia proyeknya itu udah terlambat bertahun-tahun yang mengancam hilangnya market share gitu ya. Jadi di situ juga dapat dilihat bahwa project management, schedule management ini sangat buruk gitu ya di awal, yang mengakibatkan proyek itu jadi mangkrak gitu. Terus yang kedua juga ada dari risk manajemennya. Saya juga disebutin ya di penjelasan singkat juga bahwa ada kegagalan di sistem penggajian. Nah, ini kan berarti dia itu dalam tahap perencanaannya itu tidak melakukan apa ya, risk management yang baik gitu, atau tidak melakukan tidak adanya mitigasi gitu, berpotensi uh, kegagalan di sistem payrollnya. Mungkin itu. Oke, makasih, makasih. Gimana nih dari yang lain? Mau nanya dong, Boleh. nanya. Oke, mungkin dari saya mau nanya, eh kalau misalkan emang ada relevansinya dari eh kalau emang ada relevansinya dengan project management, eh bisa sebutin nggak area knowledge management yang relevan gitu? Ya itu tadi, Oh, itu ada ya? ya ada dari Oh, schedule management dan juga risk management yang Mm-mm. ditemukan sih.
Mungkin dari yang lain kalau juga yang kalau ada ini apa kayak mungkin kurang setuju atau gimana boleh pendapat gitu. tapi kalau buat relevan dari dengan project management itu lebih ke kasus dia gimana dari kisah yang dari bab 4 itu bab 4 Sebenarnya kan dari judul novel ini kan The Phoenix Project kan menceritakan tentang si Project Phoenix-nya itu ya kan. Nah, sebenarnya banyak banget ya. cerita di novel ini tuh yang berhubungan sama project management gitu. Hmm. Kayak di chapter awal juga kan sudah dijelasin di mana si eh, si karakter utamanya ini tuh dia harus menghadapi berbagai macam masalah atau rintangan gitu di project management. Nah, dari situ kan kita bisa belajar gitu ya. Dari cerita-cerita itu kita bisa belajar gimana untuk mengelola project management yang baik gitu supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke. Yang masuk. Next, lanjut. Oke. Sekarang di chapter 2, di sini ada Bill langsung menemui seorang CFO dari namanya itu Dick Landry dan tim keuangan untuk memahami apa dampak kegagalan payroll dari sisi bisnis, di mana ia diberi tenggat waktu hanya beberapa jam sebelum mereka terpaksa memberikan cek fisik secara manual. Bill turun ke ruang Network Operation Center untuk berkoordinasi dengan dua manajer utamanya, yaitu Chris Davis dan Patty McKee. Dari sana, Bill menemukan fakta yang mengejutkan bahwa tim IT secara tidak sengaja mematikan jaringan penyimpanan data sama mereka, yaitu SAN, ketika mencoba mengalihkan versi firmware-nya. Nah, hal ini terjadi karena tim IT itu berasumsi bahwa untuk upgrade SAN adalah penyebab utama gagalnya payroll, yang dimana asumsi ini terburu-buru ini justru memicu pemadaman sistem sekunder yang malah jauh memperkeruh keadaan gitu. Oke, jadi di sini untuk tokoh peran dan karakternya di sini ada Dick Landry, yaitu seorang CFO atau direktur keuangan. Di sini karakternya dia tegas, fokus, dan patuhan finansial, dan dia mudah panik jika ada sistem bermasalah. Dua ada Wes Davis, di sini seorang direktur distributed tech ops. Karakternya ini dia belak-belakan, reaktif, dan dia gaya kepemimpinannya itu cowboy yang mengabaikan proses-proses. Selanjutnya ada Patty McKee. Di sini dia seorang direktur IT Service Support. Di sini karakternya itu logis, analitis, dan dia cinta proses. Namun dia sering frustasi orangnya. Kemudian di sini ada problem dan konflik yang dialami. Di sini pertama tim IT itu berasumsi bahwa pembaruan firmware adalah penyebab gagalnya payroll. Kedua yaitu upaya perbaikan yang terburu-buru, yang malah justru memperkeruh keadaan dan menghapus seluruh jaringan penyimpanan data utama mereka secara permanen. Jadi gitu. Yang ingin ditanyakan nggak kira-kira? Boleh nanya nggak? Boleh Jabir dulu boleh. Boleh. Ini kalau tadi mungkin sama kali ya. Nah, tanya sebelumnya, kalau relevansi ke project manajemennya itu apa ya? Oke. Sini relevansinya itu ada di tim operations-nya dalam hal manajemen insiden. Di sini si IT operation mereka eh, berasumsi secara sembarangan gitu, tiba-tiba mematikan sistem database sehingga memperkeruh dan menghapus semua data-datanya. Nah, di situ akibatnya si Bill ini nggak bisa lihat data-datanya dan malah memperkeruh suasana dan dia panik gitu. Di sini dalam hal manajemen insiden. Untuk knowledge area atau PM-nya itu, sini Project Integration Management, misalnya di sini eh, terjadi fragmentasi koordinasi antara tim IT dan kebutuhan unit bisnis dalam menangani insiden. Nah, ada dalam kutipan, tim IT itu secara tidak sengaja menghapus seluruh jaringan penyimpanan data utama mereka ketika mencoba mengembalikan versi firmware-nya. Tuh. Oke. Sih.
Ada Ya, lagi? berarti kan kalau dia bisa tiba-tiba apa ya kayak tiba-tiba matiin gitu kan berarti kan panik ya. Ya, Seperti yang tadi udah saya jelasin juga, mungkin di situ ada faktor risk manajemennya yang jelek gitu. Jadi tidak ada langkah mitigasi ketika terjadi kegagalan gitu. Yang tanpa disadari itu tuh bisa berpotensi ke hal yang lebih besar gitu, bukan cuma hmm, kegagalan sistem doang, tapi bisa mengakibatkan kayak misalnya mogok kerja, terus data-datanya bisa hilang gitu kan. benar. Itu kan bisa menyebabkan kerugian yang sangat besar gitu. Terus yang bisa saya pelajari dari cerita ini, Yang bisa dipelajari yaitu untuk melakukan perbaikan itu nggak boleh berasumsi. Kita harus mengandalkan data yang akurat. Karena asumsi itu hanya akan memperkeruh keadaan gitu. Kalau misalnya kita salah langkah, malah akan mengakibatkan kerusakan yang lebih besar gitu. Jadi harus ada perhitungan dan data yang akurat untuk mengatasi masalah. Itu sih dari chapter 2 ini. kita boleh next langsung ke chapter 3. Oke, di sini chapter 3 itu dia berfokus pada investigasi akar masalah atau root cause-nya. Di mana di sini Bill itu sadar bahwa kerusakan SAN bukanlah penyebab utama gagalnya payroll. Nah, setelah melakukan interogasi ke Brand, yaitu insinyur andalan, dan John Peace sebagai CISO-nya, terungkap bahwa penyebab sebenarnya adalah perubahan darurat pada sistem aplikasi oleh tim keamanan demi mematuhi temuan audit tanpa melalui proses prosedur pengujian yang benar. Nah, hal ini itu ngebuat Bill sadar bahwa lingkungan IT perusahaan berjalan tanpa adanya proses manajemen perubahan atau change management yang berfungsi. Nah, menghadapi situasi yang mirip dengan Wild West ini, Bill langsung memerintahkan Patty untuk segera mengadakan rapat Change Advisory Board atau CAB yang sifatnya wajib bagi seluruh manajer IT agar insiden serupa tidak terulang lagi. Nah, untuk tokoh-tokoh dan yang ada pada chapter 3 ini yaitu ada Brent Jeller yaitu sebagai lead engineer. Nah, karakternya itu dia tuh sangat jenius, namun menjadi bottleneck karena hanya dia yang menguasai sistem secara mendalam. Lalu ada John Peace sebagai Chief Information Security Officer atau CISO. Karakter dia itu orangnya paranoid. Terus dia sering memaksakan perubahan mendadak demi audit yang justru merusak sistem. Mungkin ada pertanyaan? Mungkin langsung boleh dijelasin aja kaitannya dengan project management itu gimana, terus juga uh, kaitannya dengan knowledge area gimana gitu. Oke. Nah, untuk relevansinya itu dia relevansi dengan DevOps di bagian manajemen perubahan dan keamanan. Di mana di sini akar masalah payroll terungkap itu John memaksa perubahan aplikasi darurat demi kebutuhan audit tanpa pengujian yang benar. Lalu Bill juga menyadari Departemen TI berjalan tanpa proses manajemen perubahan atau change management yang berfungsi. Nah, ini tuh mirip sama situasi yang dinamakan Wild West. Untuk knowledge area PM-nya itu ya, Project Quality Management. Alasannya itu tidak adanya standar kualitas dan prosedur pengujian dalam merilis perubahan ke produksi. Itu terdapat di kutipan, penyebab sebenarnya adalah perubahan darurat pada sistem aplikasi oleh tim keamanan tanpa melalui prosedur pengujian yang benar. Nah, untuk hal yang bisa kita pelajarin dari chapter 3 ini, yaitu kalau misalkan ada kontrol perubahan yang disiplin, kestabilan dari sistem itu nggak mungkin bisa tercapai. Jadi perlu kontrol dan perubahan yang disiplin sehingga kita bisa mencapai sebuah sistem yang stabil. Nah, mungkin itu saja dari saya. Boleh dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Anindya Putri Permaswari dengan NIM 1020224000026 dari kelas SMA 807 dari kelompok 1. Ini saya akan menjelaskan chapter 4 dari buku The Bionic Project, A Novel About IT, DevOps, and Helping Your Business.
kita mulai melihat secara lebih dalam bagaimana kondisi nyata operasional IT di perusahaan Pet Unlimited setelah Bill Palmer diangkat menjadi VP of IT Operation. Di tahap ini, Bill mulai benar-benar merasakan tekanan dari peran barunya. Ia tidak hanya dituntut untuk memperbaiki sistem IT, tapi juga memastikan bahwa proyek besar perusahaan, yaitu Phoenix Project, bisa berjalan dengan baik. Namun yang ia temui justru kondisi yang sangat jauh dari kata ideal. Sejak awal chapter, terlihat bahwa lingkungan kerja di Departemen IT sangat kacau dan tidak terorganisir. Bill mendapati bahwa hampir setiap saat timnya menghadapi gangguan yang tidak terduga. Tidak ada hari yang berjalan sesuai rencana, karena selalu ada masalah baru yang muncul secara tiba-tiba. Gangguan ini dapat berupa sistem yang tiba-tiba error, permintaan mendadak dari departemen lain, atau perubahan yang harus segera dilakukan tanpa perencanaan. Akibatnya, tim IT tidak pernah benar-benar bisa fokus menyelesaikan pekerjaan utama mereka. Mereka harus terus-menerus berpindah dari satu masalah ke masalah lain, tanpa pernah menyelesaikan masalah pekerjaan tersebut secara tuntas. Hal ini menunjukkan adanya masalah besar dalam manajemen pekerjaan di mana tidak ada prioritas yang jelas. Semua pekerjaan terasa penting dan mendesak, sehingga tim tidak selalu tahu mana yang harus dikerjakan lebih dahulu, mana yang bisa diselesaikan nanti. Selain itu, Bill juga menyadari bahwa tidak ada visibilitas terhadap pekerjaan yang sedang berlangsung. Tidak ada sistem atau tools yang bisa memberikan gambaran menyeluruh tentang jumlah pekerjaan yang sedang dikerjakan, siapa yang mengerjakannya, sejauh mana progresnya. Tanpa visibilitas ini, manajemen menjadi sangat sulit. Bill tidak bisa mengkontrol timnya dengan baik, karena ia sendiri tidak memiliki informasi yang cukup. Masalah berikutnya adalah kurangnya koordinasi dalam tim. Dalam organisasi IT tersebut, terdapat beberapa fungsi seperti development, operation, dan lainnya. Namun, masing-masing tim bekerja secara terpisah. Mereka tidak memiliki komunikasi yang efektif, sehingga sering terjadi miskomunikasi. Misalnya tim development bisa saja melakukan perubahan pada sistem tanpa memberitahu tim operation. Ketika perubahan tersebut menyebabkan gangguan di sistem produksi, tim operation yang harus menangani dampak tersebut. Situasi ini menciptakan konflik antar tim. Alih-alih bisa bekerja sama, mereka justru saling menyalahkan. Development merasa sudah menyelesaikan tugasnya, sementara operation merasa dibebani oleh perubahan yang tidak terkontrol. Dalam kondisi seperti ini, tidak ada rasa tanggung jawabnya bersama terhadap keberhasilan sistem. Setiap tim hanya fokus pada tugasnya sendiri tanpa memikirkan dampaknya terhadap keseluruhan dari sistem tersebut. Di tengah kekacauan ini, Bill juga mulai menyadari adanya masalah lain yang sangat krusial, yaitu banyaknya pekerjaan yang masuk ke sistem tanpa adanya kontrol. Tidak ada batasan terhadap jumlah pekerjaan yang bisa dikerjakan dalam suatu waktu. Akibatnya tim mencoba mengerjakan terlalu banyak hal ini sekaligus. Ini itu dapat menyebabkan pekerjaan menjadi lebih lambat selesai, kualitas menurun, dan tingkat stres dalam tim itu sangat-sangat meningkat. Konsep ini disebut sebagai work in progress atau WIP yang tidak terkontrol ketika terlalu banyak pekerjaan dilakukan bersama. Maka efisiensi kerja akan menurun drastis. Dalam chapter ini juga mulai diperkenalkan sosok Eric yang kemudian menjadi mentor penting bagi Bill. Eric memberikan perspektif baru tentang bagaimana seharusnya tim IT itu dikelola. Ia menjelaskan bahwa masalah utama bukan pada jumlah pekerjaan, tapi pada aliran pekerjaan tersebut. Jika aliran kerja tidak lancar, maka seluruh tim akan terganggu. Eric mengajak Bill untuk melihat organisasi IT seperti sebuah sistem produksi mirip dengan lini manufaktur. Dalam sistem tersebut, pekerjaan harus mengalir dari satu tahap ke tahap berikutnya secara lancar. Walaupun di chapter 4 ini konsep bottleneck belum dibahas secara mendalam, tetapi sudah mulai terlihat bahwa titik-titik dalam sistem yang memperlambat pekerjaan. Selain itu, chapter ini menunjukkan bahwa organisasi IT tersebut bekerja secara reaktif. Mereka hanya bertindak ketika ada masalah, bukan mencegah masalah sejak awal. Kondisi ini juga sering disebut sebagai firefighting, di mana tim terlalu sibuk memadamkan masalah tanpa pernah benar-benar memperbaiki alur atau akar dari penyebabnya itu sendiri. Akibatnya masalah yang sama terus berulang secara terus-menerus dan beban kerja tim semakin meningkat dari waktu ke waktu.
Dari semua pengalaman ini, Bill mulai menyadari bahwa pendekatan yang selama ini digunakan tidak efektif. Ia tidak bisa hanya menyelesaikan masalah satu persatu, tapi harus melihat sistem secara keseluruhan. Jadi chapter ini menjadi titik awal perubahan pola pikir Bill dari yang sebelumnya fokus pada masalah teknis menjadi lebih fokus pada masalah sistem dan juga proses. Sebagai penutup, chapter 4 memberikan pelajaran penting bahwa akar permasalahan dalam organisasi IT bukan hanya terletak pada teknologi, tetapi pada bagaimana pekerjaan dikelola dan bagaimana tim bekerja sama. Kurangnya visibilitas, tidak adanya prioritas yang jelas, serta terlalu banyak pekerjaan yang tidak terkontrol membuat sistem menjadi tidak efisien dan sulit untuk dikendalikan. Jadi pelajaran utama yang bisa kita ambil adalah bahwa meningkatnya kinerja organisasi tidak cukup hanya dengan bekerja lebih keras, tapi harus bekerja lebih cerdas, yaitu dengan menciptakan sistem kerja yang lebih struktur, terukur, dan juga terorganisasi. Dengan memahami dan mengelola aliran kerja secara efektif, sebuah organisasi dapat mengurangi kekacauan, meningkatkan produktivitas, dan mencapai hasil yang lebih baik. Sekian dari saya. Terima kasih. Kelima. Oke, di sini saya akan langsung ini ya langsung menceritakan untuk yang chapter 5 secara singkat. Jadi di chapter 5 itu Bill itu tiba-tiba tuh diseret gitu ya ke dalam rapat darurat dengan tim auditor internal dan juga John gitu ya. Auditor itu menyerahkan laporan setebal 2 inci berisi 992 halaman tentang kelemahan kontrol IT terkait SOS 404. Dan mereka itu menuntut rencana perbaikan dari manajemen hanya dalam waktu 1 minggu. Dan Bill itu menyadari bahwa timnya tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk mendukung Project Phoenix sekaligus mengerjakan tumpukan temuan audit ini. Sebagai seorang manajer yang butuh data untuk bertindak, nah, Bill itu menginstruksikan Wes dan Patty untuk menginventarisasi seluruh komitmen pekerjaan dan proyek yang ada di IT agar mereka tuh bisa berdiskusi gitu secara logis dengan CEO mengenai prioritas dan kapasitas sumber dayanya gitu. Oke, mungkin untuk tokoh-tokohnya di situ ada yang pertama ada Bill, terus ada John, nama lengkapnya tuh Bill Palmer, itu dia sebagai VP of IT Operation yang baru saja dipromosikan. Nah, karakter dia tuh disiplin, pragmatis, dan tenang karena latar belakangnya itu sebagai mantan sesan marinir gitu ya, mantan militer. Lalu ada John Pesci itu jadi sebagai Chief Information Security Officer, yaitu karakter dia tuh paranoid ya. Jadi eh, paranoid itu sering memaksakan perubahan darurat atas nama kepatuhan gitu ya. Yang justru sering merusak sistem gitu. Lalu ada Wes Davis itu sebagai Director of Distribute Technology. Eh, karakternya itu baik, karakter belak-belakan. Dia tuh reaktif, bertubuh besar, dan memimpin timnya tuh dengan gaya cowboy yang sering mengabaikan sebuah proses gitu. Lalu ada Patty McKee itu sebagai Director of IT Service Support, yaitu karakternya itu sangat logis, analitis, dan pecinta proses gitu. Namun, eh, Patty McKee itu sering frustasi karena aturan itu sering diabaikan gitu. Itu sih. Nah, Ya, tadi mungkin saya ada beberapa insight atau kayak eh, hubungannya dengan knowledge area ya. Dimana tadi itu juga dijelasin bahwa di Phoenix Project ini tuh mereka kekurangan sumber daya gitu kan. Terus ketika mereka menghadapi itu, si Bill ini tuh langsung bertindak gitu kan sebagai project manager. Bill ini menginstruksikan kan tadi tuh ke siapa? Ke Wes and Patty ya. ya, Ya kalau nggak salah ya Wes, Bang. untuk Patty. menginventarisasi seluruh komitmen pekerja kalau nggak salah ya. Ya, Itu juga mungkin bisa jadi salah satu usaha untuk resource management. Itu ya. sih kalau dari saya. Mungkin ada lagi dari Mas Haris gimana? Ada hubungannya lagi dari yang lain gitu? Dari Oke, dari mungkin dari penggalan cerita ya. itu benar ke manajemen sumber daya. Terus juga mungkin untuk eh, hubungannya gitu ya. Mungkin untuk eh, Malah itu area yang lebih ke lain gitu. project risk management sih. Karena alasan itu karena tadi kan karena temuan auditnya itu audit SOX 404 itu kan sebuah kode ya, kode dari US. Nah, itu kan karena audit itu, jadi tuh ngeceritain risiko yang memaksa manajemen tuh untuk segera merespon dalam waktu yang sangat singkat gitu. Jadi kan karena ada audit itu, makanya nyambung si Bill itu nyuruh si Patty sama si
West Davis itu buat nyari komitmen si pekerja-pekerja ini gitu. Itu sih. Bisa nyambung ke situ juga. Jadi project Ya, risk management gitu. ya bisa sih ke project risk management juga masuk ya. Ya. Mungkin ada yang dari lain. Mungkin yang bisa dipelajarin kalau dari saya mungkin dari ceritanya juga kalau misalnya dalam sebuah project gitu, manajemen project, risk management itu sangat penting sekali ya. Ya. Lihat tadi juga banyak banget contoh-contoh dari chapter-chapter yang lain juga mengenai risk management yang kurang baik tuh bisa melebar kemana-mana gitu kan hasilnya, Yap. dampaknya. Betul. Makanya perlu diperhatikan gitu. Oke, mungkin gimana? Ada lagi atau mau langsung next saja? Soalnya tiga cukup. Oke, Kita next langsung ke chapter 6 ya. 6, boleh? Oke, mungkin saya akan menceritakan sedikit tentang chapter 6. Di sini lanjutan dari chapter 6 adalah West dan Patty mempresentasikan hasil analisis kapasitas mereka yang sangat suram. IT terbebani oleh lebih dari 100 proyek dan 75% untuk staf terkuras hanya untuk menangani insiden harian. Lebih parahnya lagi, jika mereka hanya berfokus memperbaiki temuan audit, hal ini akan menghabiskan seluruh sumber daya utama mereka selama setahun penuh. Di penghujung hari, Bill memimpin rapat CAB untuk memaksakan kedisiplinan proses perubahan dengan menggunakan kartu indeks fisik di papan tulis. Meskipun rapat tersebut hanya berhasil menyetujui 5 perubahan, akibat terungkap bahwa ada lebih dari 400 permintaan perubahan yang masuk untuk minggu berikutnya, membuka mata Bill terhadap betapa masifnya volume pekerjaan yang selama ini tidak terlihat oleh manajemen. Oke, mungkin untuk tokoh dan karakternya itu ada seperti yang disebutkan tadi, ada Wes, Patty, dan Bill. Mereka bekerja sama untuk menginventarisasi seluruh komitmen pekerjaan di Departemen TI. Untuk relevansi dan project manajemennya itu di DevOps. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya, tadi dari pengalaman cerita yang diceritakan juga oleh Jabir ya. Dapat dilihat juga kalau di sini tuh ada usaha untuk melakukan resource management ya. Itu kan dilihat 75%-nya itu terkuras hanya untuk menangani insiden harian. Lalu kalau nggak salah itu si Bill tuh langsung pimpin rapat apa namanya si AB tadi ya Ya. untuk memaksa kedisiplinan dari mengenai proses perubahan itu. Dan itu bisa jadi masuk ke rest area di bagian resource management kalau menurut saya. Tuh. Kalau misalnya dari yang lain ada pendapat atau gimana, boleh diutarakan. Ini banyak ya masalahnya. Ada time management juga dari staffnya itu. 75% waktu staffnya itu terkuras hanya untuk menangani insiden harian. Di sini juga ada risk management juga untuk risk dari projectnya itu kurang teratur juga. Jadi staffnya tuh harus menangani insiden. Itu sih, itu dari saya. Oke, benar sih. Mungkin dari cerita itu apa yang bisa diambil lesson learn-nya gitu. Oke, hasilnya itu adalah kalau kita memiliki unplanned work atau pekerjaan yang nggak berencana, maka itu malah menjadi pembunuh utama ya dari kesuksesan proyek yang kita buat. Karena terlihat tadi tanpa perencanaan yang matang, 75% waktu yang mereka gunakan itu cuma habis biar nanganin insiden harian aja. Jadi itu sih. Ya, berarti ada hubungannya sama schedule management juga ya ternyata ya. Bahwa schedule management ini sangat penting sekali untuk diperhatikan gitu. Kalau misalnya dari schedule management ini sangat buruk, itu bisa mengakibatkan ketidakefisienan atau tidak efektifan dalam melakukan prosesnya gitu. Ya mungkin karena semuanya udah dibedah juga, udah dibahas dari chapter 1 sampai chapter 6, kecuali chapter 4 mungkin. Mungkin nanti akan jadi video terpisah untuk chapter 4. Mungkin sekian dari kami kelompok 1. Mohon maaf bila ada salah kata dan perkataan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.